Shalom. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah berada pada penghabisan bulan yang ke-6. Besok masuk bulan 7. Matahari terlalu cepat berputar. Sampai-sampai kadangkala kita berkata, ini setahun ini apa yang kita siapkan? Dalam segala usaha kita, apa yang kita dapati? Sepertinya hanya lewat begitu. Terasa baru kemarin Natal, ini mau Natal lagi. Nah, itulah satu tanda Tuhan mengingat bagi kita, jangan kita lengah, jangan kita bermasa bodoh, jangan kita berfoya-foya, tetapi mari berpacu iman kita bersama-sama dengan waktu yang berjalan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya seberapa kita yang ada tidak akan mengurangi semangat kita dalam mengiring Tuhan. Amin. Tetap ada semangat, ada amin. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu, saya coba ingin menjelaskan kepada kita tentang 4 langkah mengampuni orang lain. Haleluya. Saya coba menjelaskan kepada kita semua tentang 4 langkah mengampuni orang lain. Ada 4 langkah untuk apa? Ya, 4 langkah mengampuni orang lain. Nah, kekasih dalam Yesus Kristus, di sini Tuhan punya tujuan dari hidup kita. Bukan dari hidup orang lain, tetapi Tuhan bertujuan dari hidup kita kepada orang lain. Sehingga ketika orang lain melihat kemampuan-kemampuan kita berjalan di tengah-tengah onak duri dan berjalan di tengah-tengah kerikil-kerikil tajam, maka di sanalah mereka akan turut untuk memuliakan Bapa di surga. Nah, ayat pokok yang kita akan baca bersama-sama di dalam Galatia pasal yang Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 31 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat 32. Oke, coba kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 dan 32. Oke, Bapak Ibu, jika tidak keberatan, mari serentak kita berdiri bersama-sama dan mari kita satu suarakan firman Tuhan untuk kita pelajari bersama-sama. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, kekasih dalam Yesus Kristus, saya coba membaca di dalam satu kitab New International Version. Dia bilang begini, buanglah segala kepahitan, kemurkaan, dan amarah, taburan, dan fitnah, serta segala bentuk kedengkian. Bersikaplah baik, bersikap baiklah, dan penuh belas kasihan satu sama lain,
saling mengampuni sama seperti Allah mengampuni kamu dalam Kristus. Haleluya. Saya coba bertanya, kalau saudara marah, itu adakah yang menyebabkan sampai saudara marah? Halo? Ada. Ada orang yang misalnya gara-gara ya sampai kita marah. Jadi di sini satu contoh bahwa dari orang yang bikin api sampai kita jadi panas. Nah, karena kita panas, Allah mau mengajar supaya kita yang terima panas ini bagaimana memberi kesejukan kepada yang membuat api itu. Saudara mengerti? Ini satu tujuan Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dia mau mendidik kita supaya kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita memiliki karakter Kristus. Kita sudah kelihatan sebagai orang-orang rohani. Tetapi mana karakter Kristus? Karakter Kristus selalu memiliki kasih. Karakter Kristus ada dalam hidupnya lemah lembut. Karakter Kristus, apapun dia selalu merendahkan hati. Itu pribadi Yesus. Dan pribadi Yesus inilah mau melekat dalam pribadi kita, sehingga betul-betul kita selaras dengan kehidupan pribadi Yesus. Haleluya. Jadi apapun kita, Tuhan mau bentuk. Karena saya seringkali membayangi kehidupan nanti di surga itu. Kalau kita bawa kotoran-kotoran dari dunia ini ke surga, gak bisa sentuh pintu gerbangnya. Gak bisa. Mau lihat pun gak bisa, apalagi masuk. Nah ini makanya dunia punya ini kita perlu tanggalkan. Kita perlu tanggalkan. Kenapa? Kita ini ada di bumi, ada di dunia. Tetapi kita harus menyadari tujuan kita atau tanah air kita bukan di dunia ini, tetapi di surga. Kalau mau ditanya, saudara warga apa? Saya warga Indonesia. Kenapa? Kita kan ada di Jakarta. Jakarta itu Indonesia, ibu kota. Tetapi pada ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan mau pindahkan warga kerajaan kita menjadi kerajaan surga. Amin. Makanya di sini Tuhan mau mengajar kepada kita, buanglah segala kepahitan, kemurkaan dan amarah. Buang. Jadi kalau ada penyebab sampai kita menyimpang kepahitan, Tuhan menginginkan supaya kita kosongkan. Buang. Persoalan ini tidak pernah akan habis. Tidak akan pernah habis. Ketika kita mati, baru selesailah persoalan. Betul tidak? Ataukah kalau Tuhan sudah datang, selesailah sudah persoalan-persoalan yang sering menimpa kita semenjak kita masih ada di bumi. Kadang pencobaan inilah Tuhan lepaskan untuk menguji sampai di mana ketaatan kita.
Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, untuk kita belajar ada 4 langkah mengampuni orang lain. Makanya di sini kita perlu menyadari Alkitab berkata, bersikap baiklah dan penuh belas kasihan satu sama lain, saling mengampuni, sama seperti Allah mengampuni kamu dalam Kristus. Haleluya. Salinglah kita mengampuni. Jadi kita mau melepaskan pengampunan supaya sejahteralah dalam kehidupan kita. Kalau kita sejahtera sama dengan Om Tommy, waduh, luar biasa. Badan mekar terus. Wah, kalau dia lagi mungkin ada persoalan, wah lebih naik. Udah ada baju, dia mau pakai. Ya coba kita sejahtera terus. Sejahtera. Nggak ada yang di pikiran ini yang mengantui. Wah, nanti ini usaha kita ini udah bangkrut. Nanti ini usaha kita ini, aduh, nah apalagi ini semua datang lagi ini tukang utang, aduh, habislah warung kita. Kalau kita berpikir begini, oh bisa-bisa stres. Atau bisa-bisa kita nggak bisa tidur. Mikir terus kapan dia lunasin. Kita mau putar usaha lagi. Nah ini, makanya Tuhan nggak buat orang yang bikin persoalan kepada kita untuk bereskan. Tetapi Tuhan mau buat supaya kita ini, yang rohani ini, terus membereskan hidup. Supaya rohani ini, dia sejahtera. Wah, semakin hari semakin lebih gemuk. Saudara mau gemuk rohani? Walaupun tubuh jadi kerus, tetapi tubuh rohani, mari kita beri makan setiap hari. Nah ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak dari kita yang belum memahami apa itu pengampunan. Saya yakin jika lebih banyak orang tahu seperti apa pengampunan yang sebenarnya, mereka akan lebih bersedia untuk mengampuni daripada terus menyimpan luka di masa lalu pada tingkat yang tidak sehat. Jadi di sini kita belajar bagaimana arti pengampunan yang sesungguhnya, yang harus kita terima bukan dari kata orang. Ampuni dia loh. Kalau engkau nak ampuni, mati dia. Wah, dia sudah mau habis nafas. Kasih pengampunan. Itu seringkali dorongan kata orang. Demikian. Tetapi Tuhan mau mengajar kita supaya luka-luka lama tidak akan tersimpan berhari-hari, bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Saya percaya semua di sini pernah terselip menyimpan kepahitan. Nggak ada yang tidak pernah. Termasuk juga pribadi saya, seringkali ada kepahitan. Tetapi cepat menyadari, jangan sampai kepahitan itu melilit dalam kehidupan kita, sulit untuk lepaskan. Makanya sekali lagi, saya bukan berbicara tentang melepaskan pengampunan, tetapi di sini kita belajar mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain. Memang kalau kita suka tanya jawab, pasti jemaat tanya, Pak Pendeta, memangnya kita ada kesalahan terhadap orang lain? Memangnya kita suka berontak-berontak pada orang lain? Tidak. Tetapi saya coba angkat ini, dan mari kita belajar dari sini untuk kembali berkaca supaya langkah-langkah hidup kita akan lebih baik ke depan. Makanya Alkitab dengan jelas memerintahkan kita untuk mengampuni orang lain. Galatia 1, Galatia 6 ayat yang pertama.
Apa dia katakan? Galatia 6 ayat pertama. Dia bilang begini, saudara-saudara, jika ada seseorang yang tertangkap berbuat dosa, kamu yang hidup oleh Roh hendaklah memulihkan orang itu dengan lembut. Ini perkataan kitab New International Version. Coba terjemahan baru. Kita baca Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1 dia bilang, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena. Saya mau tanya, Paulus tujukan kepada siapa ini? Kepada diri Paulus? Atau kepada Tuhan? Atau kepada kita? Kepada jemaat? Kepada kita semua? Sadarkah kita bahwa kita ini adalah orang-orang rohani? Orang-orang roh? Orang-orang yang mau taat beribadah. Kalau bukan kita orang rohani, saya percaya tidak mungkin kita ada di gereja. Tetapi karena kita adalah orang-orang rohani yang senantiasa dituntun oleh Roh, maka kita ada di sini. Sebab itu Alkitab berkata kepada kita, kita yang rohani, kita yang memiliki Roh, kita pulihkan mereka dengan lemah lembut. Haleluya. Lemah lembut kira-kira bagaimana ya kalau orang bikin kesalahan kepada kita? Lemah lembut pertama dia tendang dulu, Pak. Kedua dia tempeleng, baru ketiga dia ngomong. Itu lemah lembutnya. Oh enggak, pintar. Berarti tahu. Jadi lemah lembut sepertinya kalau kita lihat di kiri kanan, biasanya kita tahu, waduh, apalagi si dia ini, bagaimana dia mau pimpin, sementara hari Minggu pun tak tahu nongkrong di mana. Iya, kita mulai emosi kan. Wah, itu loh. Wah, tahu-tahu nih gereja, tahu lu kemana? Perkataan. Jadi kita harus lemah lembut. Misalnya kita lihat anak-anak kita, biasanya ada di sini. Ya siapa? Eva, Ruth, Eva ada kan. Si siapa? Naomi, Jessica. Ya, yang lain juga mama-mama nggak ada kelihatan. Ketemu nanti sebentar, langsung. Ini contoh aja. Kadang-kala ketemu ya Ibu Meske, Ibu Yuliana ketemu dengan mereka, oh langsung bentak-bentak. Kamu, kita aja cuma sedikit, kamu nggak hadir, lebih kurang. Nah, kalau itu yang kita pegang untuk ngomong, hari Minggu depan lebih tetama nggak hadir. Kenapa? Karena emosi. Jadi bukan lemah lembut. Mari kita ambil cerita yang baik, cari jalan bagaimana untuk kita ngomong, sehingga betul-betul akan akrab, akan ada kebaikan, akan ada pengampunan, dan tidak akan menimbulkan sesuatu dalam kehidupan kita, tidak menjengkelkan. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan. Jangankan teman-teman seiman, tetapi orang di luar sana juga. Marilah kita berlaku sebagai orang yang taat bergereja. Kita berlaku bagaimana kehidupan kita adalah yang disebut orang-orang rohani, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berbicaralah seperti demikian, sehingga benar-benar kita tidak akan terjebak dengan kesalahan-kesalahan yang ada.
Jadi jika Tuhan mengharapkan kita untuk mengampuni orang lain, pengampunan yang sehat dan alkitabiah itu seperti apa? Inilah 4 bagian proses yang harus kita lalui saat kita menghadap rasa sakit yang timbulkan oleh orang lain. Nah, itu bagian pertama. Kita lihat di sini bagian pertama. Kita akui kita ada orang yang belum sempurna. Men, ada yang belum, ada yang sudah sempurna di sini? Belum ada. Jadi kalau ada yang sudah sempurna, jelas dia pantas jadi Yuri untuk selalu nunjuk. Tetapi kalau belum semua rata-rata, belum ada yang sempurna, coba saling tatap, saling melihat. Kalau di rumah suami istri saling tatap, saling menatap, sehingga yang akan nanti kita lihat di saat kita tatap adalah senyum dan ketawa. Cuman itu. Kalau kita pun saling mau melempar, wah, mana papa tanggung jawab? Baru papa lagi jawab, mama, kalau masak di dapur enak apa enggak? Wah, sudah saling lagi, akhirnya memicu kepada peperangan. Jadi saling menatap karena kita belum sempurna. Dan mari kita bergandengan tangan, bilang kepada papa, papa bilang kepada mama, mama bilang kepada papa, Pak, mari kita berjuang bersama-sama untuk mencapai titik maksimalnya janji Tuhan, menjadi gereja yang sempurna. Jadi ketika kita menyadari bahwa saat kita yang belum sempurna, saat kita membenci seseorang, kita cenderung kehilangan sudut pandang terhadap orang tersebut. Saat kita dipenuhi dengan kebencian, kepahitan, dan rasa sakit hati, kita cenderung tidak memanusiawikan si penyebab itu. Seringkali kita kalau sudah menjengkelkan, akhirnya kita mulai kambing hitamkan. Apalagi kalau doa kita belum terjawab. Udah setahun ini minta-minta, sampai Tuhan kita bisa kambing hitamkan. Udahlah. Gereja, apa sih gereja? Sudahlah doa. Udah kamu aja doa puasa. Ya doain aku. Nah itu seringkali. Kenapa? Karena kita seringkali condong melihat persoalan. Itu sebabnya, marilah ketika kita menyadari hidup kita yang belum sempurna, salinglah melengkapi. Men, saling melengkapi. Itu sebabnya Tuhan membentuk satu lembaga dari 2 jadi 1. Dia membentuk dari 2 pikiran menjadi 1 pikiran dan berjalan terus. Yang bisa memisahkan adalah kematian. Itu. Jadi Tuhan sekalipun ada sebuah lagu dia bilang, ya kita berjalan tidak seirama, tidak sejalan. Satu punya pendapat lain, satu punya pendapat lain. Ketika ketemu nggak cocok. Kira-kira bagaimana? Satu punya rencana mau beli mobil, tapi satu punya rencana beli motor. Satu suka basah-basah, satu suka kering. Akhirnya karena nggak kecocokan, tempurlah. Jadi Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bergandengan tangan, satu hati, saling menatap.
bahwa kita ini ada manusia masih penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Bahagian yang kedua, saya cepatkan. Dia bilang kita lepaskan hak kita untuk membalas dendam. Haleluya. Dia katakan di ayat pokok kita, dia bilang segala kepahitan, kemurkaan, amarah, tawuran dan fitnah serta segala bentuk kedengkian ini seringkali didatangin dari orang lain. Kalau itu datang dalam hidup kita, kalau kita adalah orang-orang yang lemah, tidak kuat iman, kita simpan. Dan kalau ada pertemuan orang yang menyebabkan kita sampai sakit, kita akan berkata, sudah Pak, kalau Papa mau pergi, Papa aja pergi. Atau kalau Mama yang sehat, Papa yang kurang sehat, karena orang punya perbuatan, sudah Mama aja pergi. Baru Papa di rumah aja. Ya, susah. Kalau dia ada, wah nak sejahtera. Nah ini menyimpan dendam. Menyimpan dendam. Saya seringkali berikan contoh pada jemaat-jemaat. Karena kami hamba Tuhan yang ada di Manado, ya dari gereja lama itu, ya kami mendapatkan pengajaran-pengajaran yang perlu dikembangkan. Dan akhirnya kami kembangkan, dan ada banyak teman-teman yang kurang hati. Sekalipun ada banyak orang yang seringkali membuat kita sakit hati, tetapi saya tidak pernah tunjukkan. Sehingga jemaat tidak pernah melihat bahwa kita ini ada perselisihan paham. Dan itulah yang kita ajarkan. Supaya jangan sampai ada orang ketahuan. Kalau boleh kita ampuni. Ampuni dia. Dan kita terus mengampuni. Supaya benar-benar kita sehat, kita kuat, kita mampu berjalan. Dan kita menempuh suatu kehidupan yang membahagiakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Tuhan membawa kita supaya kita mampu melepaskan hak kita untuk membalas dendam. Lepas. Jangan sampai kita membalas. Tapi kita tanggalkan semua itu. Inilah inti dari pengampunan. Alkitab berkata jangan pernah melakukan balas dendam. Serahkanlah itu pada Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12, 19, ayat 19, ayat 20, ayat 21. Coba kita renungkan di firman Allah ini. Roma pasal 12 ayat 19, 20 ayat 21. Kita perhatikan di sini apa Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia bilang ayat 19. Kita boleh baca sama-sama 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Nah ini
yang harus keluarkan dari kita, orang rohani. Jadi kalau ada saudara-saudara kita, bahkan pun orang-orang seiman, untuk mendatangkan sakit hati, Alkitab bilang jangan membalas. Berikanlah keluasan murka Allah, karena Dia adalah pembalasan bagi kita. Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau orang bikin kesalahan kepada kita, supaya dia sadar, lepaskan bara api di kepala. Bukan ambil bara batok tempur, batok kelapa, bakar, lepas api. Jangan. Tapi kalau boleh, bawa sesuatu. Kalau ada musuh, bawa, kasih dia makan, kasih dia minum, sadar dia. Saya dalam pengembalaan yang ada di Bekasi, di Taman Harapan Baru, saya tinggal di ruko bertepatan dengan pintu gerbangnya. Di situ ada penjaga-penjaga yang namanya security. Ternyata di security ini orang-orang jago, berilmu. Satu waktu dia datang di depan pintu, bertepatan saya buka rolling door di ruko, dia masuk tiba-tiba. Saya terkejut. Dia, selamat pagi bos. Dia bilang, selamat pagi bos. Tunggu jam berapa, saya mulai terasa ada sesuatu. Baru beberapa hari, saya rasa sudah ada kelainan. Sempat sakit dan sempat masuk rumah sakit. Dan waktu itu saya sempat tahu, pada ketika saya lewat, dia mulai teriak, halo bos, udah sehat? Saya mulai curiga, orangnya yang coba saya. Ngapain dia tahu saya sakit? Sementara saya sakit, diam di rumah, gak pernah kemana-mana. Dia teriak, sehat bos. Saya punya, saya sehat. Mereka coba dengan ilmu mereka. Tapi saya tidak balas dengan apa-apa. Saya bilang ke istri, kita kasih apa? Kalau hari raya, saya kasih apa namanya? Kasih bawa kue, bawa minuman, kasih. Akhirnya mereka sadar atas kebaikan kita. Mereka sadar. Jadi itu yang kita buat mereka. Kita nggak balas, tunjuk hebat kita, jago kita, nggak. Tapi kita bawa sesuatu untuk mereka. Jadi disitulah yang membuat mereka sadar. Jadi inilah satu pengampunan yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat orang itu bisa memahami, bisa baik dengan kita, karena kita tidak balas. Coba kita balas, semakin jahat. Bagian yang selanjutnya, terakhir, pengampunan yang semakin lebih serius terjadi dalam pribadi ketika kita fokus kembali pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara mau fokus pada rencana Tuhan? Saudara tahu Tuhan punya rencana dalam hidup? Fokus. Jadi kita harus tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam pendidikan tidak pernah mengajarkan supaya kita belajar untuk mengerti apa tujuan Tuhan. Tetapi kita cuma tahu supaya kita jadi orang pintar.
tetapi untuk memahami supaya Tuhan mengerti dengan kita tidak tahu. Dan sekarang mari kita mau pelajari apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Dia bilang apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan mengenai kamu. Jadi sekarang Tuhan sedang merancangkan dalam kehidupan kita. Jadi dia bilang di sini, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ini rancangan Tuhan. Mari kita belajar supaya kita sadari bahwa pengampunan semakin sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Sejahteralah kita. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tidak merancangkan keburukan dalam kehidupan kita, merancangkan kekacauan dalam hidup kita. Tidak, tetapi dia merancangkan damai sejahtera. Masih ada damai sejahtera? Atau sepanjang? Masih, biar sampai sore cuma orang kok. Supaya ibu gembala lihat, wah luar biasa. Biar gembala nggak ada, tak sampai sore orang ibadah. Jadi ini damai sejahtera. Damai sejahtera itu Tuhan tidak lepas di dalam hidup kita di pikiran. Kalau Tuhan taruh di pikiran damai sejahtera, oh kacau. Tetapi Tuhan taruh di hati. Men, adakah damai di hatimu? Kadang-kala om, boleh berhenti om, sepanjang. Haleluya. So lapar. Jangan takut ada makan. Haleluya. Jadi inilah supaya pengampunan, sekali lagi, pengampunan yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Kita enggak jatuh bangun dalam dosa, kita tidak jatuh bangun dalam kesalahan. Kita beri pengampunan dalam hidup kita. Sempurnalah ketika kita memandang kepada rancangan penyelamatan. Ayat yang paling terakhir di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius 6 ayat 12. Saya minta tolong Pak Tommy baca. Iya. Haleluya. Oke. Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ini doa gembala yang baik. Amin. Saudara mau mengampuni? Mau mengampuni? Mari kita belajar mengampuni untuk membersihkan seluruh kehidupan kita. Kalau kita mau mengampuni, berarti tidak ada sesuatu yang kita lihat, kita memandang kesalahan. Saya tidak memandang kesalahan kepada saudara Lukas, enggak. Karena ada pengampunan. Saya sudah bereskan semua. Beres. Dan jika itu kita pelihara, maka saya terlalu yakin pujian yang kita naikkan, hanya itu kerinduanku menyenangkanmu. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah dapat menyenangkan hati Tuhan, maka perkenanan Tuhan jatuh kepada kita.
sehingga apapun kita, Tuhan tetap melihat sebagai anak, dan apapun kita minta, Tuhan menjawab. Amin.